Ibu pernah memasukkan saya ke tempat anak-anak nakal. Terus jadi preman di Blok M. Secepatnya police officer itu melihat aku, dia never mind. Berhadapan dengan Russian Army. Jadi setiap perang itu selalu yang korban itu pasti rakyat. Ya. Mau menusuk nadi saya yang keluar merah putih. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Iya, selamat gini hari kembali bersama Retroism Plus 62 bersama gua Palur Lebong dan gua ditemani oleh Gua Budos Lisna. Dan di tengah-tengah kami ada tamu yang sangat spesial, jauh-jauh datang dari Amerika Serikat. Bisa diperkenalkan? What is your name, please? Welcome. Om Kerry Suprobo. Om Kerry Suprobo. Alright. Terima kasih. Okay, welcome to Indonesia. kasih. I think I supposed to talk in Indonesia ya, Pak? Boleh. Boleh. Bahasa Indonesia. And mix juga boleh ya, Om ya? Mix ya. Ya. Even Japanese. Even Japanese, not Japanese ya. I'm learning ya. Baru berbelajar bahasa Jawa. Oke. Gue ceritain dulu ya kalau Om Kerry ini lama sudah tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di Waco ya, itu di daerah Texas, right? Ya. Oke, Waco, Texas. Tapi dulu sebelumnya memang sudah lahir di Indonesia di Jogja ya. Mungkin bisa diperkenalkan masa kecilnya bagaimana. Kita langsung aja ke Om Kerry untuk memperkenalkan dirinya dari kelahiran. Oke, silakan. Jadi gimana nih ceritanya, Om? Lahir di mana? Saya lahir di Jogja di alun-alun Kidul. Oh, alun-alun Kidul, Jogja. Ya, Longenastran Lor nomor 22. Nah, waktu saya lahir itu kakak saya disuruh sama bapak saya memanggil bidan. Oke. Karena waktu itu rumah sakit terlalu jauh atau entah apa alasannya. Nah, jadi saya lahir di rumah itu. Nah, kemarin seminggu yang lalu saya dan dua kakak saya ke sana di Langnasan. Tapi ya karena tinggalnya di situ cuman 5 atau 6 tahun, jadi tidak begitu ingat ya, lupa gitu. Oh, tidak ingat sama sekali sebetulnya. Udah lost. Iya benar. Tahun iyalah. Udah. Iya, tapi yang saya paling ingat itu ada memori satu dari bapak saya. Wow. Itu saya dibonceng, diajak ke Wijilan. Di depannya gudeg Yujum itu ada restoran. Dulu Yujum masih cuman satu orang di situ. Tapi di depannya ada restoran. Bapak saya bilang makan apa aja, sebanyak apa saja, silahkan. Itu aja yang saya ingat tentang bapak. Jadi memang sudah kecil ya waktu itu dan jadi nggak begitu punya banyak memori tentang di Jogja, bapak saya di Jogja. Kalau di Jogjanya banyak memori, ya banyak memori karena saya sering berantem. Ya, saya sering berantem dari sejak umur segitu tuh saya udah dikeroyok sama orang, anak-anak ya. Sudah sering berantem. Umur berapa tuh, Om? Ya sekitar itu 5-6. 5-6 tahun. Sampai saya itu itu berarti nakalnya anak-anak kecil ya. Mungkin juga. Saya itu ibu pernah memasukkan saya ke tempat anak-anak nakal. Namanya Prayuwono. Itu di alun-alun gitu juga. Maaf Om, itu semacam kayak pusat rehabilitasi gitu ya? Bukan juga ya? Tempat penitipan gitu ya? Iya, tempat penitipan mungkin rehabilitasi maksudnya ya. Tapi kalau untuk saya malah nggak mempan. Malah berantem terus. Malah saya tuh loncat temboknya ya temboknya tinggi. Walaupun sekarang nggak begitu tinggi ya, tapi dulu tuh kelihatannya tinggi banget. karena udah waktu masih kecil mungkin. Ya. Terus salah satu kakak saya mendengar bahasa di situ langsung datang langsung diambil. Jadi mungkin 2-3 bulan saya di situ.
Oh gitu ya. Jadi itu berarti era 70-an ya, 70s, right? Oh, bukan itu 60s. 60-an. Ya, ini kita belum ke kan katanya plus 62 ya dah. No, plus 62 is the code area of Indonesia. Indonesia. Plus 62. Oh, I'm sorry. Yeah. No problem. Kita ininya 70s, 80s, 90s. Oh, 70. Oh. No problem. Ya, kalau 70s itu saya ingatnya di Salatiga. Ya, the 70s kota di adem Salatiga. Tunggu. Jadi setelah yang dari Jogja ke Salatiga. Ya, sesudah beberapa move ya, beberapa dari karena waktu itu bapak saya meninggal tahun 66. Terus saya diasuh oleh kakak saya di Jogja di Mengkuo 1 tahun. Terus dipindah ke Jakarta diasuh sama kakak yang lain 1 tahun. Pindah lagi Kakaknya sampai. banyak ya Om. Iya, sampai kakaknya saya banyak. Saya nomor 13, tapi sebetulnya 14 kita. Oke. Karena menurut tradisi Jawa, salah satu kakak saya itu kan kembar. Alright. Jadi kalau orang Jawa itu saya tahu sekarang bahwa kalau kembar itu hanya satu kandungan kan, satu kelahiran. Jadi hitungnya satu Oke. gitu. Jadi kakak saya itu ada nomor 2 dia, nomor 2A dan 2B. 2A dan 2B. Iya, jadi saya selalu dipanggil nomor 13. Sebetulnya nomor 14 ya. Itu oleh kakak-kakak saya. Tapi nggak apa-apa kan dengan dapat nomor 13, orang bilang unlucky number. Oh, no. That's my lucky number. Yeah. Lucky number. Lucky number. That's my lucky number. Yeah. No, I love 13. Yeah. You know why? I don't know. Why? Oh, I want to know. Oh, yeah. We want to know. Oh, you have to learn about the history of Jesus the Nazareth. Okay. He's a teacher, and his pupil or his students is 12. So he's number 13. Oh, that's the point. Yeah. Don't forget the subtitling ya. That's the reason of Yeah, I always think that 13 is my lucky your number. lucky Yeah. number. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa kok Om, saya juga lahir tanggal 13. Oh, alur, ya. Alur 13. 13. Sip. Ya. Oke, terus setelah yang dari tadi apa? Salatiga. Ya, Salatiga aku ingat di Salatiga itu tahun 70-an. Itu masa saya ikut di koskan sama mama guru musik namanya Pak Wasirin. Masih ingat tuh saya. Tapi ya 2 tahun sama beliau dan keluarganya. Terus saya ikut sama dipindahkan ke keluarga besar juga namanya keluarga Pratowo. Itu saya waktu itu bandel sekali waktu itu umur kelas 1 SMP. Bandelnya gimana sih Bandelnya Om? karena Kelas 1 maksudnya SMP bandel tuh sering saya tuh pernah nonjok orang sampai berdarah. Terus orang tuanya nggak rela, nggak terima. Right. Terus seluruh kampung, kalau kampung tuh cari cara selalu diuber-uber. Ya ada sejak itulah pengalaman saya untuk berantem atau itu. Itu SMP. Terus menanjak SMA. Nah, SMA itu tahun 76 ya, 76. Itu saya pindah ke Jakarta ikut dengan almarhum ibu. Saya tinggal di Cilandak. Oh, di Cilandak. Di belakang Subud. Di belakang Subud. Iya, persis. Yes. Waktu itu masih sawah semua. Iya. Ya, masih sawah. pohon Jadi semua. jadi kalau malam itu selalu di serenade oleh katak. Suara-suara. Krik-krik. Atau jangkrik. Itu di SMA mana? Itu SMA 34, Pak Lor. Ya. Pondok Labu. Pondok Labu, Iya, SMA 34 Pondok Labu. Dulu SMA 34 itu dulu adalah 6 filial. Oh, SMA 6 yang di Bulungan itu. Oke, filialnya Tapi 34. sore. Oke. Nah, iya. pada waktu itu saya dan sepupu saya dimasukkan ke SMA 6 dan karena sudah penuh lalu saya masukkan ke 6 sore. Nah, itu 6 filial. Lalu
waktu itu lagi dibangun gedungnya, gedung sekolahnya. Terus kita pindah ke sana tahun 76 atau 77. Sampai lulus tahun 78. Tetapi waktu itu ada peraturan dari pemerintah untuk memperpanjang waktu. Oh iya, setengah semester kalau nggak salah ya. Ya, betul. 78. Jadi kita 77 kan udah selesai. Ya. Udah selesai terus seharusnya lulus wisuda bulan Desember. Tapi ternyata kita harus menunggu sampai bulan Juni atau Juli. Iya. Dulu kalau nggak salah kan liburan kita tuh bulan Juli ya. Tapi kan diundur itu jadi bulan Desember ya kalau salah. Iya. Jadi kita nggak ada nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan lagi kan. Nah, pada waktu itu kan banyak demo-demo. 78. Ya, 78, 79. Setelah Malari, Malapetaka 15 Januari tahun 75, itu kan terus saja selalu aja ada demo-demo, apalagi mahasiswa. Ya. Dan aku ikut-ikutan karena nggak ada kegiatan ya, masa disuruh belajar lagi ya, hanya untuk cuman memenuhi waktu ya. Padahal semua requirement udah selesai untuk lulus, untuk dapat ijazah. Ya, aku ikut demo-demo. Ikut demo-demo. Terus Bu Nanis itu kepala sekolah kami waktu itu, bless her soul, and let her rest in peace, but ngelaporin aku ke polisi. Karena kan dicari itu dari entah siapa yang tahu tentang itu, siapa ini biang keladinya gitu. Ya, Bu Nanis terpaksa. Ini dia cari-cari, tapi seperti apalah nggak bisa tertangkap gitu loh. Jadi, nah, waktu itulah kakak-kakak saya berdiskusi, ya udah kita buang aja anak bandel ini. Buangnya ke Amerika tahun 79. tapi enggak. But it's a blessing in disguise. Blessing in disguise. At least kakak masih baik ya buangnya ke Amerika ya, bukan buang ke trash can atau garbage gitu ya. Oke, terus bisa diceritakan itu. Tapi sebelumnya bagaimana itu ceritanya di tahun 78 sebelum ke Amerika itu sempat ya mungkin kan nggak ada kegiatan itu, ada hal-hal ngapain aja gitu loh. Oh iya, nongkrong di mana? Iya. Gitu kan? Selain ikutan demo. Iya, aku karena dulu waktu masuk itu kan di Bulungan. Terus ada teater tuh di Bulungan. Ini Garden Hall. Bukan Garden Hall itu sekarang, dulu namanya apa nggak tahu deh. Tapi itu movie cinema. Maksud saya di Bulungan itu kesenian, ada tempat, ada latihan taekwondo, ada di situ, ada jujutsu, kempo, terus ada drama. Oh, gelanggang olahraga Bulungan. Ya, ada juga teater maksudnya. Ya, teater kan di situ juga kayaknya. Iya, ada. Tahun 79 ya, Om? Ya, itu tahun 78. 79 saya sering ke situ. 78 79 udah seru itu. Ya, terus tapi terus kemalaman, jadi nongkrong aja di daerah situ, di daerah Garden Hall itu. Iya, serunya di situ karena waktu itu tuh banyak anak-anak muda yang ya cuman nggak punya kerjaan ya, jadi bikin ribut-ribut gitu, sering gitu loh. Iya. You hang around for nothing. Yeah, just loitering, you know. Iya. Coba nggak boleh ya kita tahu ngapain aja waktu itu, Om, ya, maksudnya. Waktu itu anehnya ya, kan aku baru habis nonton, terus mau nonton salah satu malam itu ya, habis nonton mau beli rokok. Right. Terus ada beberapa anak-anak muda di dekat tukang rokok itu ada warteg juga, jadi mereka nongkrong di situ.
nggak tahu lah, mungkin jam 10, jam 11 malam. Ya, habis nonton, aku mau ngerokok, mau pulang rencananya. Ternyata malah digoda nih kan. Biasa anak-anak muda zaman dulu itu. Iya. Kalau ngeliatin aja udah, ayo mau kayaknya menantang gitu ya. Padahal nggak biasa gitu. Lihatnya udah salah ya. Ya kalau mau lihat-lihatan gitu kan, ya mau nantang gitu. Terus aku cuma melihat mereka, misalnya mereka bilang udah mau menantang aku gitu loh. Terus saya tahu mau ngapain di sini, gitu. Ya, mau beli rokok, ya. Jangan beli rokok di sini, sana. Ya, terus gue gapok loh. Ya. Gue bilang, oke, beneran mau gaplok ya. Itu berarti di sekitar Blok M itu ya? Iya, di Blok M-nya, di Blok M-nya, di dekat, di sebelah kan ada Air Mancur. Air Mancur. Kemarin saya ke sana nggak ada loh. Udah nggak ada. Udah di ini itu ya? Air Mancur Martatia Hohu itu kalau nggak salah. Masih ada? Masih ada ya? Kemarin saya ke sana nggak ada. Masuk di Mungkin karena- dalamnya kan? Hah? Iya di dalamnya kan. Di dalam apa? udah jadi tempat emang park begitu Om sekarang. Iya, udah nggak ada. Aku cari-cari, mungkin karena nggak ada orangnya. Nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi masih ada apa enggak ya. Yang jelas yang itu warnanya Komen. merah. Yang warnanya merah itu ya. Iya, iya. Merah terus bulat gitu. Iya, boleh di atas. Iya, bulat. Iya, Air bulat. Mancur. Nah, Iya, itu masih sering ada itu. nongkrong di situ ya, Om. Iya, dari Terus situ. gimana? Iya. Terus aku bilang sama mereka, sama yang satu, especially yang satu ini, hey, kalau lu mau berantem sama gue, aku bersedia. Aku bilang. Tapi besok aja, gue mau datang ke sini besok. Ya boleh. Ya. Jadi besoknya datang jam malam gitu. Jamnya udah janjian juga. Iya, sekitar jam 9. Mau berantem aja. Lucu ya. Kayak film-film Hollywood ya. Iya. Terus tapi banyak anak muda juga ada. banyak. Mungkin 15 orang lah sekitar. 15 orang di situ. Sementara Om sendiri? Aku sendiri. Aku sendiri. Aku datang sendiri. Aku mikir, wah ini banyak juga. Wah, gimana caranya? Tapi aku punya Nyali. bukan punya keberanian. Ya, guts. Ya, punya God. Nah, karena aku ada ace in the hole. Oh. Tahu nggak maksudnya ace in the hole? Apa itu? Ya, aku punya ace in the hole. Aku datang ke situ, mereka udah siap nih, mau ngeroyok kan. Lupa, ambil aja nih, ace in the hole. Walter Piquet. Walter Piquet. Langsung aja, semuanya pada pergi, lari semua. Buyar. Tapi Om tuh Walter Piquet-nya fully loaded nggak? Iya, aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Karena itu punya kakakku, ya, dan biasanya ditaruhkan di kunci, aku colong. Jadi nggak tahu kalau Ya ampun. apakah terisi atau nggak tahu ya. Cuman gue bawa aja gitu. Langsung pada bubar ya, langsung pergi ya. Lalu lo kemana nih? Ya. Terus yang tukang rokoknya tuh ngasih rokok ke aku. Cisamsu kan rokok. Satu pack. Biasanya kan beli ceceran. Ketengan orang bilangnya. Iya, karena nggak punya duit ya waktu ke sini aku nggak bisa beli ya. Cuman satu aja aku punya duitnya. Cuma enggak untuk Anda. Loh, jadi malah free. Iya, dikasih jamu tukang warungnya juga. Jadi setiap malam tuh aku nongkrong di situ. Cuman aku sendiri. Selalu gratis. Selalu gratis. Iya. Dan gimana kabarnya 15 orang itu? Apa Nggak tahu, nggak ada kabarnya. Terus aku tanya, loh, kenapa kok selalu beri aku free gitu ya? Dia bilang, iya, karena yang kita biasanya kasih free yang ke-15. Sekarang free-nya cuma 1. Jadi untungnya waktu nggak rugi lah. Ya daripada jadi sejak saat itu. Terus aku juga pernah setiap malam ke situ, dan kalau lagi nggak banyak pikiran lah. Aku ingat ya waktu itu tuh nggak ada sama sekali tertarik sama cewek tuh, nggak ada. Oh gitu. Iya, maunya berantem terus. Maunya berantem. Iya, maunya berantem. Nah, tetapi salah satu hari aku ketemu sama cewek ini. Oke. Iya. Gitu ya. Lagi Dari Tarakanita, lagi nongkrong di Blok M.
gue lihat loh sore-sore, terus ada cewek, hei Anak Tardi. siapa nih? Hai anak Tardi. Iya, terus kenalan, terus ya udah, terus pacaran. Oh ya. gitu. Itu. Nggak usah kasih namanya. Nggak usah. Oke. Tapi Ntar biar langsung. tapi ya kita nggak tahu sekarang yang perempuan itu bagaimana situasinya ya, mungkin dia lihat di YouTube ini kan nanti. Oh iya, pastinya bisa kan? juga. Bisa iya. Iya. Oke, jadi mungkin udah ada pertanyaan yang setelah kejadian itu mungkin. Seru banget. Lanjut aja dulu Om. Ya. Lanjut, itu kan tahun 70. Ya, Ya nggak apa-apa, kita ngalir terus. Jadi ngalir terus, oke. setelah ya kejadian itu Iya. istilahnya you got the territory. Udah dapat tempat di situ ya istilahnya kan. Sampai tukang rokok Berapa bisa ngasih. lama di situ Om? Berkuasa atau menguasai? Oh ya daerah sekitar situ? 6 bulan, 6 bulanan. Karena kita selesai itu Desember, lulus tuh Desember ya, awal Desember mungkin ya. Jadi dari Januari sampai Desember hampir setahun itu nggak ada kerjaan, terus dikejar-kejar hansip atau polisi karena demo Di daerah situ juga ya? demo. Oh iya. Terus banget sih, jadi preman di Blok M. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak dari penonton mungkin mengenai kebandelannya Om di tahun-tahun akhir 70-an? Nggak apa-apa, ini kan Iya, bisa refreshing. kadang-kadang aku tuh mikir untung gue dibuang ya, Ya, ke gitu Amerika. ya. Kalau enggak mungkin gue bisa masuk Nusa Kambangan ya. Aduh. Ya kan? Om ada pertanyaan? Pergaulannya. Iya silakan Bu. Eksi. Masih ingat bahasa Prokem nggak Om? Aduh lupa men. Gue udah lupa bahasa program seperti apa ya. Ogut, Ogut ya. rokok, kokar, ngokar. Doku, dokat. itu sebenarnya zaman-zamannya Ali Topan ya, Om ya? Waktu itu. Ali Topan ya. Akhir Lebih ke 70-an. 80-an kali bahasa 80-an, Prokem. Oh, 80-an ya. 80-an. Ya. Masih ingat nama teman-teman nongkrong dulu waktu lagi bandel? Waktu lagi Nggak, nakal? nggak ada, nggak ingat sama sekali. Ya teman-teman saya, karena saya lone wolf. Lone Wolf. Ya kemana-mana sendiri, nggak ada teman. Punya beberapa teman tapi nggak begitu untuk nongkrongan itu nggak. Saya tahu temennya siapa, si Walter itu ya. Walter Picky. Ya. Sebetulnya itu punya kakak kan dia di angkatan laut. Dia kolonel di angkatan laut. Setiap kalau dinas buka baju taruh ini aku kadang-kadang kan aku tinggal sama mereka. Ya baru ketahuan nggak lama ini salah satu anaknya bilang ya setiap itu loaded, always loaded, cuman safety is on gitu. Oh, gitu ya. Wah, untung juga gue ya. Kalau nembak bisa malah tambah. Iya, Tambah Kambangan. tambah nggak jelas nanti ini ya masa depan. Udah saya tanya. Iya, Bu Nus penasaran. Jadi mulai tahun berapa ke Amerikanya Om? Nah, entah gimana caranya tuh keluarga kami mendorong dan membeli one way ticket One to way Amerika. ticket Januari. Ya, aku masih ingat Desember 79. Aku berangkat. Nah, sebetulnya kakak saya, Mas Aji, pernah di sana lagi sekolah S2, selesai S2, terus bilang, "Hey, ada keluarga yang mau angkat si Kerry kalau bisa diajak, bisa dikirim ke sini." Itu makanya aku terus dibuang ke sana tahun 79. And then without you knowing anything about Amerika gitu. No, Belum ada gambaran no, apa-apa I sama only sekali. know 5 words Apa tuh? of English. I love you. I love you 3. Ya, kan yes and no. Oh iya, Yes and no. Yes and no. I love you. Yes and no. Yes and no. Jadi kalau Jadi ditanya kalau diajak ngobrol, oh yes. Atau no. Iya. iya, semua orang biasa juga Kalau ditanya, I love you. ya, kalau ada cewek I love you.
Oke, berarti wah suatu tindakan yang berani juga ya. Artinya belum tahu Sama Amerika. sekali belum ya. tahu apa-apa. Kan seharusnya kan saya ke sana itu untuk belajar di kuliah. Udah selesai kuliah, ternyata Inggris saja nggak bisa, nggak tahu. Jadi Apa di tes TOEFL nggak lolos ya. Terus temu dengan konselnya, dengan kakak saya itu si Mas Aji itu. Wah, sorry, he can't speak English, can't understand English, can't read English. So, he cannot be a student here. So, Mas Aji ya bijaksana juga, dia memberi kesempatan aku masuk SMA lagi di sana. di sana. Jadi aku punya 2 ijazah nih. Oh gitu. High school di sini itu dan malah high school di seru sana. kali ya, Om. Iya. Dan anak-anak Oke. Tapi anak-anak SMA di sana Dari kelas satunya apa langsung udah kelas 3. Oh, kelas 3-nya. Ya, kan Desember sana, terus Januari atau Februari itu aku masuk sana, terus 3-4 bulan, terus summer vacation kan. Terus aku off juga, terus nerusin lagi Agustus sampai Desember. Nah, terus di sana. Jadi setahun ya dengan potongan summer vacation itu, setahun itu aku di high school belajarnya English literature, English conversation English, all the English speaking. Ya, nah itu yang aku waktu itu lagi. Biasanya kalau di sini kan gurunya yang ke kelas-kelas ya. Ya. Masuk kelas gurunya. Kalau di sana muridnya. Muridnya yang ke kelas. Jadi gurunya punya satu kelas, muridnya yang. Nah, kalau habis recess itu mereka juga jalan gitu. Anak-anak ini jalan ya, muter-muter aja sambil ngobrol gitu. Kalau aku enggak, aku duduk kayak berdiri di dekat di dinding, terus ngeliatin yang ada salah satu cewek yang aku terus perhatiin. Yang jelas bukan yang Tarki itu ya. Blue eye blonde. Wow. Kan di sini nggak ada blue eye blonde ya. Jadi sebagai anak yang baru sampai sana, ini rambut-rambut pirang, mata biru ini kan jadi Sesuatu yang beda. Ya, jadi menarik gitu loh. Terutama yang salah satu ini. Akhirnya aku And then you start conversation. yeah, start conversation, Terus jadi pursue her, latihan pursue bahasa her, Inggris ya. pursue her, and pursue her. yeah, and then finally married her. Oh, How about that? lagi nonton. Yeah, no English. dong. Yes, no, I love you. That's all you need to know. You can be successful with cewek. Pak Lur ternyata sama high school sweetheartnya. Iya. iya. Terus bicara mengenai waktu di high school itu kan setahun ya, berarti. Iya, Amin hampir setahun, ya. Terjadi kayak culture shock nggak tuh waktu Oh, iya. di Indonesia terus ke Iya, Amerika. Sempat ya istilahnya mungkin kan orang-orang di sana kan ya let's say bullying you gitu kan gitu. Oh iya. Oh iya gitu. Ya, boleh mi. Bisa ceritain nggak itu? Apa? Aku tuh kan anak kecil ya. Tubuhku kecil, yang sana kan gede-gede. Ada salah satu lagi belajar gitu. Aku lihat, karena aku dikasih mobil, belajar mobil, nyetir sendiri. Terus aku lihat ada salah satu anak yang gede anaknya. Itu lagi ngempesin banku, aku lihat tuh kan Bandel. ya. Aku kesana lari terus tonjok. Udah nggak berani lagi. Tapi dia cuma satu. So ada pernah aku lagi pulang dari kerja juga tuh waktu itu malam di grocery store jadi butcher. Kerja itu ada mobilku tuh knalpotnya patah. Oke. Jadi suaranya bum bum gitu kan. Nah, aku lagi di lampu merah berhenti, tapi ya suaranya gitu kan harus bum 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 gitu. Terus ada ada mobil di sebelahku gitu. Ya. Dia ngeliat gitu ke aku. Aku ya nggak ngerti waktu itu. Oke. Dia pikir tuh aku lagi mau race. Kayak balapan gitu ya. Iya, karena aku kan brum gitu, suaranya kan gede gitu. Iya. Kirain James Dean. Iya, dia kirain tuh dia aku nantang mereka gitu untuk. Iya, terus lampu hijau langsung deh, buang take off dia.
aku ya biasa aja kan. Seru-seru. Ya udah mungkin film jadinya. 200 meter gitu mereka berhenti dan aku mau butuh susu. Jadi aku mampir ke grocery store yang lain mau beli susu. Mereka datang muter terus park di depanku. Iya. Aku lagi ngapain nih orang nih ya? 2 orang keluar gede-gede. Ya, aku payah nih. You know what's the best defense is? Apa tuh? Offense. Yeah, the best defense Best is the defense first is offense. So aku open, langsung drop kick tuh. Ya, yang satu jatuh ya. Yang satu lagi masuk lagi ke dalam mobil kunci. Berapa orang mereka tadi? 2 orang. 2 orang ya? Gede. Iya. Iya, terus itu aku terus beli susu pulang. Tapi sorry, mereka ini Caucasian maksudnya orang. Iya, Caucasian, ya. Jadi Gede. bukan ini. Tetap loh, beli susunya nggak lupa beli susu. Susunya beli susu, iya terus pulang, iya bener. Berapa pertanyaan lagi dari Eski nih? Eski yang kritis, oke. Om, ini kan udah di Amerika. Iya. Pergaulan gimana sih Om? Nah, Pergaulan sama teman-teman. di high school itu ya terutama ya. Saya nggak punya teman. Really? Saya tetap lone wolf. Lone wolf. Ya. Kalau waktu di Amerika seneng musik apa Om? Nah, ini dia bicara itu. musik. What kind of a music do you like? That's early. Oh, 80s right now, I like country music. You know, Long it's. time ago? Yeah. When you just arrived? I don't listen to music. Really? Yeah, karena I can't understand them for one. There is no broadcasting from Indonesia, you know. I used to listen to Kus Plus, Kus you know, Plus, or, yeah. or Trio Bimbo. I don't know. Is it your time, Trio Bimbo? Yeah. My dad's. Oh, That was like 70s, I think. yeah, Plus, Trio The Bimbo, Beatles. Kus Plus. The Beatles juga dengerin. The Beatles, but waktu itu nggak. Di Amerika nggak. Waktu pertama kali datang itu nggak. Ya, itu- istilahnya memang Om Kerry ini memang nggak jarang dengerin musik gitu ya. Ya, jarang. Sering nonton TV hanya untuk mempelajari bahasa Inggris. Ya. Oh, TV programnya apa biasanya di Wah, sini? macam-macam. Film-film kan Ya, biasanya film macam serial. film-film. Itu zaman-zamannya Dallas gitu ya. Dallas, ya benar. Terus Dynasty. Dynasty, ya, gitu ya. betul. Tapi om nggak. I Dream of Jeannie. I Dream of Jeannie. Nonton. Ya, jadi sering. Nah, kembali ke Oke, itu yang tadi. itu, aku pulang kan. Aku pulang terus 1 jam kemudian ada Ketok-ketok. ketok-ketok di pintu. Ayah angkatku buka. Ada itu police officer. Oh. Ya. Bawaannya, polisi. Ada polisi. Ada polisi ini ada komplain katanya, ada assault complaint. Kenapa ini? Siapa? Itu mobil itu punya siapa? Oh, itu mobilnya punya anak angkatku. Di mana dia? Ada di kamar. So, ayahku keluar, ngetok pintu, terus aku keluar. Secepatnya police officer itu melihat aku, dia never mind. Karena dia lihat badan kecil. Oh, Ada 2 orang gede-gede. 2 orang gede. Iya. Sampai sekarang tuh ayah angkatku selalu cerita tentang itu. Iya, 45 tahun. Masih aja. Karena terlalu terkesan dia ya. Beliau terlalu terkesan tentang hal itu. Selalu bertanya. Kalau kita lagi ngomong ngumpul-ngumpul. Never mind. Kata polisinya never mind. Jadi nggak diproses lebih lanjut akhirnya ya? Enggak diproses. ya? Karena police officernya lihat, badanku kecil ini kok. Ya, jadi nggak mungkin menang deh kalau mau ini di pengadilan ya, mereka nggak mungkin menang gitu. Gitu ya. Ceritanya. Nah, oke, terus selanjutnya gimana? Oke, saya dengerin juga Om akhirnya masuk ke US Army.
Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya itu sesudah SMA, sesudah SMA itu aku kawin sama With the blue eye. ya blue eye blind. Ya, kita kawin, terus kita punya anak satu. Sebagai bapak rumah tangga harus bertanggung jawab lah ya. Mungkin masih ada ini ya dari sini, terus aku kerja tidak hanya satu, aku kerja 3 tempat. Jadi jam 11 malam sampai jam 7 aku kerja di McDonald. Oke. Apa? Night shift berarti itu ya? Night shift. Janitorial. Ya. Oke. Jadi bersih clean up, bersih-bersih, ngepel. Ya sebenarnya. Terus dari jam pulang jam 7 pulang, jam 9 sampai jam 1 atau jam 2 itu ngecat rumah. Sama teman, ada teman punya usaha sendiri untuk cat rumah, luar dan dalam. Terus pulang, makan, tidur sebentar 2-3 jam, jam 5 harus bangun sekarang kerja di hardware store. Ace Hardware Store. Ace Hardware Store. Ya, di Okemos, Michigan. Nah, itu di sana sampai jam 8. Tutupnya jam 8. Pulang, makan, jam 11 McDonald's lagi. It's just like that. Setiap hari itu Rutin. Ya, rutin terus ya mungkin 8 bulan lah, 8 bulan 10 bulan kayak gitu. Dan itu Terus 24 jam satu hari itu. Iya, 7 hari. Ya aku juga mikir kok bisa ya. Kalau nginget gitu kok bisa ya. Coba ya kalau seandainya Anda melihat diri Anda 20-30 tahun yang lalu, 50 ya, apa yang Anda lakukan ya? Kok bisa? Coba ya. Seperti Bu dosen punya putra berapa Bu? Bu dosen 4 tuh ya, mana kok bisa sekolah, sekolah terus raise your family, you know. It's incredible that what we can do as a human being. But anyway, so aku waktu pas istirahat sebentar gitu, nonton TV sambil nonton, terus ada nih aim high or be all that you can be in the arm, iklan di TV. Aku mikir kok ini ya, tertarik. Aku ke recruiter, dia bilang ya sahnya masuk deh tentara. Itu kalau nggak salah posternya kan yang ada kayak Abraham Lincoln terus join the army, gitu-gitu ya. Uncle Sam ya. Uncle Sam itu ya, bukan Abraham Lincoln, sorry ya, Uncle Sam. Oh gitu. Terus gimana tuh prosesnya selanjutnya? Ya itu terus join. Aku udah punya anak satu masih di perut ya. Terus aku di training, masuk training. Digembleng lah jadikan. Berarti tahun berapa tuh Om? Tahun 83. 2 bulan basic training, 2 bulan untuk advanced individual training. Jadi maksudnya untuk kerja. Untuk kerjaan apa. Tapi di situ Om udah US citizen ya berarti? Belum. Waktu kawin itu aku apply green card. Oke, green card ada ya tadi. Dan sebagai green card holder aku bisa. Jadi Anda bisa sign up. Tapi nggak bisa meneruskan, hanya 1 enlistment aja. Jadi aku waktu itu enlist 3 atau 4 tahun gitu. Terus beranak lagi aku pikir ya udah langsung aja deh terusin gitu, maksudnya terusin jadi. Nah itu kan terus waktu itu ya kalau kamu mau meneruskan di army kamu harus jadi citizen. Gitu ya. Tapi itu pasti dapat kemudahan langsung. Iya langsung. Iya. Kehidupan mulai di US Army itu gimana tuh? Iya terus. Seperti di film-film nggak? Film-film 80s kan banyak tuh. Apalagi zaman-zamannya Cold War ya itu ya, 80s ya. Ya, in the 80s. Aku pernah ditugaskan di Jerman. Kita pernah ke the wall. Berlin Wall. Sebelum runtuh. Jadi sebelum 89 ada checkpoint checkpoint Charlie, checkpoint Bravo, and checkpoint Alpha. So kita dari West Germany masuk checkpoint Alpha, terus
dari checkpoint Alpha ke checkpoint Bravo itu ditentukan berapa lama berjalan naik mobil. Jadi kalau kelamaan, pasti akan ditahan. Ya, tapi aku suka ngebut juga. Jadi lebih cepat malah dilihat gitu. Why you so fast? Tapi itu ya kan itu di Berlin berarti di West Berlin ya. Om. Ya, West Berlin. Di tengah-tengahnya itu ya. Ya, tapi terus Berlin itu kan di tengah-tengah East German, Right. ya. Timur. Tapi yang separuh itu West Germany. West West, and the NATO, controlled by the NATO, but then in the East. The checkpoint Charlie ini yang terkenal kan, checkpoint kan harus masuk ke. Berarti itu kan masa perang dingin, Cold War ya. Ya. Pernah nggak berhadapan sama yang Warsaw Pact-nya itu? Oh, iya. Maksudnya Iya. kan di checkpoint Charlie itu Iya, kan biasanya kan di situ kan yang Russian. Iya. Nah, terus yang sebagian Ya kan itu nggak apa-apa sebetulnya, malah nggak apa-apa di situ di Berlin itu karena mungkin high profile ya, jadi semua melihat itu malah nggak apa-apa, malah biasa-biasa aja, hanya ya agak sedikit uncomfortable tapi yang ini ada salah satu tugasku itu aku pernah ditugaskan di Fulda Gap. Di Fulda Gap itu tengah-tengah deh itu kita berhadapan dengan Russian Army. Jadi kita udah saling tatap menatap ya. Lihat, lihat pakai teropong. Itu udah benar-benar Cold War itu ya. Iya, tank udah siap di sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan. Iya. Ya di sana juga begitu. Ya, terus ada the no man, they call it the no man land. Ya, the no man land. Banyak booby traps itu, sama di North Korea juga gitu. Ya, ranjau-ranjau booby trap ya. Ya. Jadi kalau ke situ langsung. Tapi untuk masuk ke Berlin Timur di Jerman Timur ya, itu mudah nggak? Enggak, harus ada dokumentasi. Gitu ya. Kalau dokumen-dokumen ya. Dokumennya ada. Aduh, ngurusnya ada beberapa lembar gitu. Harus di. Tapi maksudnya dari US Army ada privilege nggak itu untuk? Oh ya bisa, kita bisa lah, kita bisa ke sana untuk ya jalan-jalan terus shopping ya, karena murah-murah juga. Di East-nya ya? Murah-murah sekali. Tapi mereka udah siap-siap ya yang itu ya? Oh ya, penjaganya Jerman siap, Timur ya? semuanya siap, dua-duanya. Oh, tapi dua-duanya siap ya? Tapi nggak begitu tegang seperti di Fulda Gap itu. Iya. Oh, di Fulda Gap itu tegang. Ya kalau ada accident, wah udah bisa World War III waktu itu ya. Keren ya ngalamin seperti itu ya Om ya. Oke, terus Itu runtuh ya Om. Tembok Berlinnya runtuh. Nah, ya itu kan ceritanya apa lagi nih? ya, Mr. Gorbachev. Iya. Hidup Gorbachev. Minum Let the world calm down ya. Siapa tuh? Ronald Reagan. Ronald Reagan ya. Minum dulu. Kayaknya seru banget nih ceritanya. Ya. The world calm down, the world tumbling down gitu ya. Sejarah juga nih Pak Lur. Iya. Sejarah. Nah, tapi kan itu kan sejarah udah lama Bu dosen ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Apa, kita reminiscing. Iya, Reminiscing ya. Romantika. Iya, seperti yang bilang semangat energi masa kini ya. Iya. Menyambut masa depan. Jadi ke tagline-nya lagi. Oke, kita tadi cerita sampai mana tuh tadi yang apa di tadi itu penempatan di Berlin Runtuh, ya. Itu berapa lama? Tapi yang runtuhnya sempat melihat tapi. Om sempat ke sana Iya, Om waktu di yang mana pas runtuh. pada saat Ya, itu? waktu belum, saya nggak di sana waktu saya itu tahun 87. Penempatan lain lagi ya. 87 sampai 90. Terus 90 kita ditugaskan di back to the US. Berlin Wall runtuh itu kan 90. 89 ya, 89 90. 89. 89 runtuhnya. End of a decade. Oke, nah Tahu terus dia orang Berlin ya. 89 ya. Ya runtuh terus tahun 90 itu the war kan di Iraq. Oke. The Desert Storm. Desert Storm ya. Ya, Nah, Desert Om Storm. ditempatkan lagi ke situ. Hampir. Saya hampir kita udah dikirim ke Saudi Arabia. Itu kan building, itu kan waktu itu Saddam Hussein ya. Saddam Hussein Right. Caplok Kuwait.
Kuwait to take over Kuwait. Itu tahun 90 itu kita sejak tahun 89 itu kita udah bersiap-siap. Jadi kita kirim all the logistical aspect of it in Saudi Arabia. So and then Maret atau April gitu kita nyerang kan. Cuman they call it the 30-day war. 30-day war. It took 30 days for Saddam Hussein to surrender. Dan itu selama mungkin setahun itu kita siap-siap itu. Saya selalu pakai Scud missile. Scud missile itu kita dan batalionku tuh udah di salah satu camp ya. Terus mau move ke camp yang lain. Ada batalion yang lain masuk situ. Salah satu Scud missile-nya kena. Ya kan ratusan kan yang terus kita ada Patriot missile yang untuk ofensif defensifnya itu. Aduh terus dibakar. Tapi itu berarti benar-benar sempat merasakan ya Om perang itunya misalnya ada ya. Oke. Terus ada gimana? Sempat serem juga nggak? Iya serem. Serem juga. Ada itu nggak? Tapi nggak. Kita nggak berpikir ya tentang keseraman itu karena kalau masa-masa itu semua the adrenaline is pumping and jadi kita cuma tinggal otomatis saja latihan-latihan yang. Tapi memang zaman perang itu nggak ada ground battle ya, maksudnya di combat di ground ada sempat juga ya. Ada tapi nggak ada lawannya karena kita dulu kan lewat udara dulu kan. Jadi udah di totally destroy Iraq and the military compounds, So by the war by air, so when we go through it was very quick. Very quick. We just jadi udah clean ya, udah nggak ada serangan-serangan juga ya. Malah waktu kita ke sana tuh menyerang itu lewat ground combat itu udah pada surrender orang Irak. Tentaranya Saddam Hussein udah pada surrender karena mereka udah nggak bisa ngelawan ya. Tapi itu yang ngelawan tuh the Republican Guard di istananya tapi itu cepet dan Ya, karena yang saya dengar kan Om itu Amerika dibantu sama yang lain-lainnya banyak banget kan, sekutu-sekutunya. NATO. The Alliance Ada pertanyaan sekitar ini Desert Storm? Ada traumanya nggak Om? Oke, trauma. Budus. Ada traumanya. Ada trauma. But you don't want to mention it here. Trauma kan tahun 2003 tuh kan udah selesai ya 90 terus kita memberi Saddam Hussein MOU lah dengan Saddam Hussein untuk tidak menyerang Kuwait lagi, tidak menyerang the Kurdistan di utara. Tapi tahun 93 itu 2003 kan 2001 terjadi itu Osama bin Laden ngebom the Twin Tower in New York. 9/11. The 9/11 2001. Itu terus kita bersiap untuk menyerang Afghanistan dan Irak. Oh sempat udah disiapkan itu Om ya? Oh ya udah karena itu biasanya di mana waktu itu Om? Pas mau Afghanistan udah masih di Amerika atau? Kita masih di Amerika, saya masih di Amerika tapi tahun 2003 kan kita menyerang Afghanistan terus kadang-kadang terus Irak juga terus tahun 2006 saya ditugaskan di Irak setahun. Di Irak? 2006 setahun ya? Iya.
hampir setahun lah. And ya itu, aduh, Tapi Irak nggak ada kendali waktu itu ya, pemerintahannya nggak ada kan Saddam Hussein udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Terus pemerintahannya sebenarnya under American juga ya? Nggak juga? Enggak, waktu itu kan the Taliban. Oh ya, the Taliban. Itu di Afghanistan, Taliban. Taliban Afghanistan. Di Irak itu, ya Saddam Hussein 2003 masih Saddam Hussein. Ya masih Saddam Hussein 2003. Kita shock and awe, you know, menyerang Irak dengan dari udara itu lebih parah dari waktu 2000 waktu 90 lebih parah daripada Desert Storm. Oh gitu ya. Ya, itu berapa ribuan bom ya. Kasihan sebetulnya saya ke sana 2006 itu saya lihat sendiri rakyatnya. Ya, aduh. Itu di Baghdad. Saya di Baghdad waktu itu ya. Saya tinggal di Maksudnya Baghdad. kasihannya ngeliatnya apa? Rubble. Oh, rubble. Ya, rubble. Jadi saya mengalami ruin everywhere. Nggak ada services, nggak ada lights, nggak ada water, sulit untuk mencari makan untuk untuk rakyatnya yang setiap perang itu selalu yang korban itu pasti rakyat ya, bukan yang pemimpin. Sama juga di Ukraine sekarang, Ukraina dan Rusia ya. Aduh, saya nggak itu trauma saya selama setahun itu di situ yang pasti banyak yang Om lihat ya. Yang Om, untuk menghilangkan trauma, minum dulu kopi. Silakan diminum. Wih, drink kopi susu from Rakus Space. Jadi itu ya Om, sesuai dengan tagline-nya zaman dulu, hippies, make love not war ya. And drink coffee. I think coffee not war. Ya, betul itu sebenarnya. Kalau ya balik lagi trauma deh Om. Kalau mengingat itu, sampai sekarang pun masih begitu kan. Tapi ada cerita-cerita tersendiri nggak? Jadi mudah-mudahan ya Indonesia tidak mempunyai pengalaman yang pahit seperti Irak, Afghanistan, damai sejahtera. Amin. Ya, karena mudah-mudahan nanti pemilu ini tahun depan ini ya, juga pasti aman. Good to sukses sukses. Nggak ada kejadian seperti dahulu kala. Ada pertanyaan lagi tuh, SK. Do you wish to go back to your younger years? And be still here gitu. Yeah. Do I wish? Do you wish to go Do I miss? Wish or miss? Wish? No, I don't regret my life. Keren. Karena no regret ya, karena menurutku semua yang kita lakukan itu mempunyai hikmah masing-masing. Apakah jelek atau buruk atau bagus kan tergantung kita ya yang menjalaninya. Jadi, you learn something too Yes. dari sesuatu yang jelek. Ya benar-benar. Apa yang kita perbuatkan ya, buruk-buruk bisa mudah-mudahan bisa belajar ya untuk tidak begitu lagi. Dan sepertinya berantem itu kan nggak ada. Sebenarnya nggak ada gunanya. Sport is okay, you know, sparring, you know, but when it's kalau dari cerita awal memang ada garis merahnya sih Om. Nah, coba tadi. Itu dari awalnya suka berantem, maksudnya dari tatap-tatapan aja berantem gitu. Terus di Amerika juga main itu nyalain mobil kekencengan, ada yang ini, terus nanti berantem lagi gitu. Jadi kayaknya memang selalu penuh dengan keseruan di tengah-tengah battle gitu. Ya. Terus perang juga ya. Iya. Mungkin hanya mempunyai. Jadi saya mempunyai
mungkin supaya tidak bosan dengan hidup. Oke Om, but it's actually better to make love than it is to go. That was 70s. That was 70s I think. Better to love than to. How does that say? Make love not war. Yeah, make love. It's always better make love. I think it's better drink coffee not war. Oke Om, kita langsung loncat agak ke depan ya karena juga waktunya ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang Om sendiri bagaimana nih? Jadi setelah apakah sudah retired dari gimana? Mungkin bisa diceritakan. Saya udah pensiun sejak tahun 2017, akhir bulan 2017. Terus tahun 2018 itu. Nah, sebelum pensiun kan selama 15 tahun sudah saya pergi dari Indonesia itu 79. Saya sudah mau melupakan Indonesia. Melupakan, the book is closed, gone, and I'm gonna write a new book, new chapter in America. Gitu. Jadi selama 15 tahun itu nggak pernah pulang. Oke. Terus akhir-akhirnya sekitar tahun 2000-an itu saya sering pulang. Ada sesuatu lah yang memanggil ke balik gitu, terus sering pulang. Terus akhirnya saya berpikir Indonesia ini very unique. Yes. Unik karena 17.000 pulau, ya, 350 suku, ya, 700 sekian bahasa, ya. Tapi bisa menjadi satu, ya kan? Betul. Bisa menjadi satu, bisa mempunyai satu bahasa, bisa mempunyai satu negara, ya. Jadi betul-betul unik itu karena tidak ada di dunia yang lain seperti ini nih. Walaupun Cina punya lebih banyak mungkin banyak bahasa, tapi dialek, jadi bukan bahasa sendiri. Seperti kalau kita bahasa Jawa, Hono Coroko itu sama sekali berbeda dengan di Medan itu tulisan apa. Jadi memang unik. Dan saya berpikir saya udah punya anak 4 juga. Sons tuh, by the way. Ya. Dan saya juga udah punya cucu 8. Wow. Ya. Grandpa dong ngomongnya ya. Mau 9 September. Ya. So sweet. Dan saya melihat mereka itu, jadi saya berkesan, apa yang bisa saya berikan kepada mereka untuk mereka bisa tahu tentang Indonesia, tentang the heritage, their heritage. Yes. Karena itu kan penting ya kalau sejarah itu untuk siapakah kita, ya toh. Jadi sejak saat itu sekitar 2000 tahun 2000-an itu saya selalu pulang ke Indonesia cuti ya. Terus akhirnya saya establish Voyage to Paradise Travel untuk membawa turis dari Amerika khusus ke Indonesia. Ya. Dan yang terakhir ini mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu saya mempunyai visi untuk mendirikan Sanggar Budaya Nusantara di Amerika. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda ingin mau melihat apa itu, silahkan ke website kami sanggarbudayanusantara.org. Sanggarbudayanusantara.org. ORG. Oke. Nanti kita cek ya. Ya. IG-nya juga ada, Instagram mungkin? Ada, kayaknya ada. Oke, nggak apa-apa. Tapi dari situ udah kayak. Kita jadi adminnya aja, Om bantuin. Ya, monggo. Oke, tapi menarik juga itu. Terus yang masalah apa? Ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Oke, Eski. Pertanyaan Om, Oke. nanti closing pakai bahasa Jawa ya Om. Yeay. Nah, Monggo loh. berani Om?
Wani kopi mana? Dan Om tuh lagi belajar lagi kan bahasa Ya, Jawa. belajar karena saya heritage saya itu kan di Jawa, di Jogja. Bapak ibu dari Jawa asalnya. Jadi bagaimanapun tidak saya harus mengerti ya bahasa Jawa. Tadinya ngoko-ngoko, terus sekarang mau jadi kromo-kromo ya. Oke, satu pertanyaan mungkin yang agak sedikit ini ya. Jadi sekarang kan Om adalah warga negara Amerika ya. Betul. Ya, tapi sebenarnya hatinya tuh masih pengen lagi ke Indonesia. Iya benar Pak Lurah. Kalau seandainya Pak Lurah mau menusuk nadi saya yang keluar merah putih Pak. Wow, luar biasa. Merdeka. Merah darahku ya. Merah darahku. Itu kayak lagunya Gombloh itu. Aduh, harus saya. Itu harus ini Om. Luar biasa. luar Jadi biasa sekarang banget. juga keluarganya Om ini Episode udah ini. you are blended in a different culture ya. Maksudnya udah campur dengan budaya-budaya yang ada antara Western sama Eastern ya. Tapi bisa itu semuanya berjalannya. Maksudnya anak-anak, cucu juga masih bisa melihat ke Indonesia juga ya. Ya. Kemarin kita mempunyai reuni keluarga di Jogja. Oke. Anak 2 saya dan 5 cucu saya ikut. Ya, wah, seru. Sekarang cucu saya sedang belajar bahasa Indonesia. Semangat. Ya. Di mana belajarnya itu? Di Amerika. Di Amerika. Gurunya orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya. Jadi native speaker di sana. Ya. Langsung. Ya. Iya, Bunda ada pertanyaan mungkin yang Ini. terakhir. Oke. Eski nggak ada? Oke, sayang sekali ya. Aduh, luar biasa sebenarnya masih banyak yang Masih bisa banyak untuk banget yang bisa di-share dari Om. Tapi Ya, tadi seru-serunya kita bukti- dapet Ini semuanya cerita. Iya, betul. Dari tadi si Om juga udah ngeliat jam kayaknya, waduh masih bisa lama lagi nih. Iya. Tapi aduh. Mungkin periode 2. Oke. Oh iya, Part 2. Tapi kan Mungkin tahun depan. satu terakhir pertanyaannya. Ini kan sekarang dalam vakansi ya istilahnya ke sini ya. Istilahnya untuk Lagi berapa lama? liburan, Lagi Om. liburan ya? Iya. Untuk berapa lama Lebaran. nanti? Ini akhir bulan ini mau. Akhir bulan ini balik lagi. pulang, Untuk ya. berapa lama? Nanti balik lagi ke sini. Ya ada klien yang mau saya bawa ke sini. Belum confirm tapi bulan Juli. Bulan Oh Juli, Iya. beberapa bulan lagi dong. Ya. Oke, Nanti Kak. diundang lagi ke sini. Ya. Oh enggak itu saya bawa klien jadi agak susah. Oh nggak susah. Agak susah ya. Agak susah karena bisnis. Oke, nggak apa-apa. Untung ini pas lagi senggang-senggangnya, Iya, pas lagi Om lagi senggang. nggak ada bisnis-bisnis Bisa- tertentu, jadi masih sempat bisa kita dibawa undang. studio. Jadi suatu kehormatan sekali lagi Om. Terima kasih banyak untuk kedatangannya. Om Matur Ferry. nuwun, Ye, Pak Lurah. Itu Matur nuwun, Bu Oke, Dosen. satu lagi tadi Monggo, permintaan dari XG. nyuwun pangestunipun. Ye. Terus apa yang mau ditutup? Kenapa Ye? Yes. Ada yang mau? Masih pakai bahasa Jawa. Oh iya. Oke, disuruh pakai bahasa Jawa. Closingnya. Wong Jawa tadi Wah, wis anyel. Anyel. mau wis matur nuwun. Matur nuwun. Pamit rumiyin. Nyuwun pangestunipun. Gini aja. Say it in English dah, in English. Pokoknya terima kasih untuk program ini gitu aja in English. Okay, well, thank you for the opportunity that you give me to be in your as your guest, and I hope that the relationship that we have between the U.S. and Indonesia continue to flourish, and with trades, with tourism, and with between people, Social because. Our cultures are very rich. Indonesian cultures are very rich, and I think cultures transcend people, religion even, you know, and so the language and all that. So everybody knows a hum song, you know what I mean? And then you can have peace rather than war. Yes. Thank you. Okay, Thank you that's so why much. we are here united in diversity, Yeah. right? Persatuan Indonesia itu yang paling penting. Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau gitu kita tutup aja sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Om Ferry. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di episode lain. Oke, bye bye. Mama. Merdeka.